Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, salam perjuangan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga kelancaran dalam menjalani aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi terkait dengan pertanyaan dari kolom komentar channel saya yang terkait dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Masih ada teman-teman kita yang belum yakin, masih ingin penjelasan ulang bahwa prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 tanpa tes gitu ya. Jadi saya pernah menjelaskan terkait dengan hal ini. Kemudian masih ada teman-teman kita yang bertanya lagi, betul tidak kalau misalkan kategori prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 tanpa tes pada seleksi P3K tahun 2022. Untuk itu, simak penjelasannya sampai tuntas sehingga teman-teman lebih paham, lebih mengerti dari mana asalnya. Ini sumbernya langsung dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian nanti ada penjelasan dari Bunda Nunu ya. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe, kemudian aktifkan tanda lonceng, kemudian like, serta isikan di kolom komentar kalau misalkan nanti teman-teman semuanya ada yang ingin disampaikan, nanti saya akan jawab melalui video seperti ini, ya, supaya lebih jelas lagi. Kemudian silahkan share video ini, sehingga video ini ada manfaatnya untuk teman-teman kita semuanya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita sudah mengetahui bahwa di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 bab 2 ini, bahwa ada pelamar yang namanya pelamar prioritas dan pelamar umum. Saya sudah menjelaskan di video sebelumnya pelamar prioritas itu siapa saja dan pelamar umum siapa saja, ya. Kita akan membahas terkait dengan seleksi prioritas di paragraf 5 dan seleksi umum di paragraf 6. Tentunya kalau misalkan melihat dari namanya saja, kita tahu bahwa di paragraf 5 ini adalah seleksi untuk prioritas, ya. Kemudian seleksi umum adalah untuk pelamar umum berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, ya, paragraf 5 dan paragraf 6. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan paragraf 5 seleksi prioritas. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, sehingga teman-teman akan lebih memahami lagi. Nah, untuk seleksi prioritas ini, kita tahu bahwa pelamar prioritas itu ada prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas ketiga. Kita akan bahas satu-satu sehingga teman-teman akan mengetahui tes atau tidak nih setiap pelamar P1, P2, P3 ini. Nah, baik, sekarang pelamar prioritas 1 berdasarkan pasal 5 Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, ada tenaga honor K2, ada guru non ASN, ada lulusan PPG, ada guru swasta. Tentunya ini yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Ingat ya, jadi pelamar prioritas 1 ini adalah tenaga honor K2, guru non ASN, lulusan PPG, dan guru swasta yang sudah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan lulus nilai ambang batas pada seleksi tersebut. Paham ya? Ingat, jangan sampai salah. Kita akan membahas satu-satu setiap kategori prioritas ini. Kita akan bahas yang prioritas 1 dulu ya. Kemudian, kapan tesnya? Nah, ini. Apakah tes lagi atau tidak? Nah, perhatikan. Tadi saya menjelaskan, yang pelamar prioritas 1 ini adalah teman-teman kita yang sudah tes tahun 2021 dan lulus passing grade. Nah, perhatikan, berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, ini tesnya nih, ini jadwal tesnya, ini waktu tesnya. Kapan? Nah, ini. Nah, pasal 32 menjelaskan ayat 1, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1. Nih, bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil tahun 2021. Saya akan garis bawahi nih teman-teman semua ya. Nah, ini bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Di mana pasal 2-nya, seleksi kompetensi dimaksud adalah kompetensi tahap 1 dan kompetensi tahap 2. Nah, teman-teman, tadi kan saya sampaikan bahwa ini adalah yang sudah lulus PG. Artinya teman-teman yang lulus PG ini tapi belum mendapatkan formasi. Ya, ingat,
yang belum mendapatkan formasi di tes tahun 2021. Makanya menggunakan pasal 32 ini tesnya. Jadi teman-teman berarti kalau sudah lulus PG di tahun 2021 dan dikuatkan dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 32 ayat 1 dan 2 ini, jelas teman-teman tidak tes lagi ya. Jadi kesimpulannya teman-teman sudah melakukan tes tersebut di tahun yang lalu, masa mau tes lagi? Ingat itu ya teman-teman, paham ya. Jadi untuk kategori pelamar prioritas 1 ini yang sudah lulus passing grade, tenaga honor K2, guru non ASN, lulusan PPG dan guru swasta, ini seleksi atau tes CAT UNBK-nya sudah dilaksanakan pada tahun 2021. Ini pasal 32 yang menguatkannya. Paham? Jadi teman-teman sudah melakukan tesnya tahun 2021. Berarti tahun 2022 teman-teman tidak usah tes lagi, tinggal menunggu informasi formasi yang diberikan oleh Pemda berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbudristek bahwa teman-teman yang sudah lulus PG ini adalah si A, si B, si C, itu sudah disampaikan ke Pemda, tinggal Pemda memberikan informasi di mana teman-teman nanti tempatnya. Nanti simak di penjelasan berikutnya ya. Paham ya? Clear. Jadi teman-teman berdasarkan pasal 32 ini teman-teman sudah tidak tes lagi karena tesnya sudah dilakukan pada tahun 2021. Paham? Baik, saya akan lanjutkan kembali. Kalau belum tahu nanti silakan tanyakan di kolom komentar. Nah, sekarang pelamar prioritas kedua berdasarkan pasal 5. Kita tahu bahwa pelamar prioritas 2 ini adalah tenaga honor K2. Ingat tadi yang sudah lulus passing grade. Kalau ini tentunya pasti yang belum lulus passing grade di seleksi tahun 2021. Mungkin belum ikut seleksi di tahun 2021. Kemudian yang ketiganya adalah pelamar prioritas ketiga pasal 5 adalah pelamar prioritas ketiga yang dimaksud ayat 1 itu adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Ingat ya. Jadi yang prioritas kedua ini adalah tenaga honor K2 yang tentunya belum lulus passing grade tahun yang lalu. Yang kedua, yang pelamar prioritas ketiga itu adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki, ingat, masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, teman-teman ingat, masa kerja teman-teman pas masuk Dapodik sudah berapa tahun dengan saat ini ya. Ingat, itu akan diprioritaskan, yaitu di prioritas ketiga. Bagaimana mekanismenya? Nah, berdasarkan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 32 ayat 4 bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga dilakukan dengan menilai. Ini teman-teman nih, bukan CAT UNBK, tapi teman-teman akan dinilai kesesuaiannya. Yang pertama akademik, kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, kinerja, dan memeriksa latar belakang background check. Itu saja yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek tentunya yang memiliki kewenangan tentang kita sebagai guru di sekolah ya. Paham di sini ya. Jadi teman-teman tidak tes CAT UNBK yang kayak kemarin. Aduh Pak pusing nggak lulus ya, itu mah belum rezeki ya tahun kemarin. Nah sekarang pemerintah luar biasa memperhatikannya kepada kita semuanya. Untuk itu mari kita bersungguh-sungguh menjadi guru yang hebat, menjadi ASN yang luar biasa tentunya ya. Jadi teman-teman, prioritas kedua dan prioritas ketiga hanya dinilai kesesuaian akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Tentunya, oh si A ini bapak ini betul tidak, Kak 2, bapak ini betul tidak sudah memiliki masa kerja di atas 3 tahun dan sebagainya ya. Seperti mungkin nanti mekanismenya akan disampaikan oleh Kemendikbudristek. Tunggu saja informasi selanjutnya. Kita lanjutkan. Nah, kalau seperti ini apakah tes lagi gitu ya? Mengisi soal lagi. Nah, masih kurang yakin. Nah, simak lagi nih.
Nah, perhatikan. Dikutip dari jpnn.com Jakarta, Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Bunda Nunuk Suryani menyampaikan guru honor dengan masa kerja minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun dan terdata di Dapodik tidak tes lagi di PPK 2022 ya. Nah, ini artinya P3 ini ya, teman-teman. P3 ini, teman-teman ya. Jadi di sini data-data yang di Dapodik dan memiliki masa kerja 3 tahun ini tidak dites lagi. Ini P3 periode ketiga, kan jelas ya. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2002 tentang pengadaan P3K guru di instansi daerah. Jadi guru non aparatur sipil negara ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun tidak perlu dites kembali. Ingat ya, ini penjelasannya supaya teman-teman lebih yakin lagi bahwa P2, P3 tidak tes lagi. Kalau P1 jelas ya sudah lulus Persingrid tidak tes lagi. Yang ini pun P2, P3 tidak tes lagi ya. Dia menjelaskan ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 5 ayat 4 dan pasal 32 ayat 2 Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Dia menyebutkan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas kedua yaitu honorer K2 dan guru honorer non K2. Ingat ya, non K2 artinya guru yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun yaitu P3 itu. P2 kan K2. Untuk guru non K2 itu kan P3 yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun di sekolah negeri hanya dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Itu teman-teman semua ya. Langkah tersebut menurut Nunuk sebagai penghargaan terhadap guru honor K2 maupun non K2 yang memiliki masa pengabdian minimal 3 tahun. Subhanallah, ini subhanallah luar biasa. Berpihaknya pemerintah kepada kita semua ya. Mudah-mudahan ini terjadi, ini terlaksana, dan tahun ini teman-teman semuanya lulus ASN P3K ya. Nah, kemudian beda lagi nih dengan pasal 6. Ini pelamar umum supaya teman-teman meyakinkan. Lulusan PPG yang terdaftar pada database Kemendikbudristek dan juga pelamar yang terdaftar di Dapodik. Tentunya yang B ini teman-teman semuanya. Teman-teman ini adalah teman-teman yang baru masuk Dapodik misalkan 1 sampai 2 tahun, tidak lebih dari 3 tahun ya. Nah, ini teman-teman ini dimaksud adalah pelamar umum ya. Yang PPG ini belum mengikuti seleksi tahun kemarin dan pelamar ini pun tidak mengikuti seleksi dan masih terdaftar di Dapodik masih 1 sampai 2 tahun, tidak lebih dari 3 tahun. Bagaimana mekanismenya? Berdasarkan Permenpan MB nomor 20 tahun 2022 bahwa seleksi umum yaitu seleksi umumnya mekanismenya adalah seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan CAT UNBK. Nah, ini ya. Jadi pelamar umum itu akan melaksanakan CAT UNBK. Tes lagi ya, seperti teman-teman yang sudah kemarin ikut Persingrid. Kemudian teman-teman yang sudah ikut seleksi tahun 2021 akan sama seperti ini. Seperti teman-teman sudah lakukan di tahun kemarin ya. Pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia. Ya, jadi pelamar umum ini dapat memilih kebutuhan sekolah di wilayah Indonesia. Jadi artinya lintas kecamatan, lintas kabupaten. Mungkin kalau SMA, SMK di bawah naungan provinsi bisa lintasnya kabupaten. Kalau misalnya SE di bawah dinas pendidikan kabupaten bisa lintas kecamatan. Kecuali sudah terpenuhi semua oleh pelamar prioritas, maka ini bisa lintas kecamatan, lintas kabupaten atau lintas provinsi ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan teman-teman sekarang lebih paham lagi, lebih hebat lagi, dan kita selalu berdoa semua pelamar, baik itu pelamar prioritas ataupun pelamar umum, dapat diterima ASN P3K di tahun 2020 ini. Kita bersyukur, kita aminkan, kita berjuang, bagaimanapun juga kita tetap berjuang dan kita hargai teman-teman kita yang sudah berjuang di lapangan sampai bertemu dengan
sampai ke istana dan juga ke kementerian, audiensi untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.